Santa Clara dari Montefalco OSA, atau dalam bahasa Italia disebut Chiara da Montefalco, juga dikenal sebagai Santa Clara dari Salib. Dia adalah seorang kepala biara Agustinian yang terhormat, sepanjang hidupnya terpancar oleh iman dan pengabdian yang mendalam kepada sengsara Kristus. Clara lahir pada tahun 1268 di kota kecil Montefalco, Umbria, Italia, meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 1308, di Montefalco, Umbria, Italia, pada usia 40 tahun. Perjalanan hidup penuh kekudusan dan pengorbanan Clara, terus menginspirasi, dan mengangkat banyak orang untuk menjadi orang percaya, di seluruh dunia. Komitmennya yang tak tergoyahkan pada salib dan pengalaman mistisnya, telah memperkuat tempatnya di antara orang-orang kudus besar, di Gereja Katolik. Dalam catatan ini dikisahkan secara ringkas, tentang kehidupan luar biasa Santa Clara dari Montefalco, meskipun tidak lengkap dan tidak banyak catatan detail menyangkut hidupnya. Tapi para ahli sejarah gereja mencoba mengeksplorasi kebajikan, kontribusi, dan warisan abadi yang dia tinggalkan. Santa Clara dari Montefalco dihormati di Gereja Katolik Roma. Dia dibeatifikasi pada tanggal 1 April tahun 1828 di Roma, oleh Paus Clemens ke-12. Dan dikanonisasi pada tanggal 8 Desember tahun 1881 di Roma, oleh Paus Leo ke-13. Kuil utamanya adalah Gereja Saint Clare Montefalco. Pestanya dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Clara, dalam bahasa Italia disebut Chiara, yang berarti jernih, cerah atau murni, lahir pada tahun 1268 di Montefalco, Umbria, Italia. Clara terlahir dari keluarga kaya. Dia adalah putri Damiano dan Iacopa Vegente. Clara anak yang lincah, cerdas dan tulus. Ayahnya, Damiano, telah membangun pertapaan di kota Montefalco. Clara da Montefalco dibesarkan dalam keluarga kaya dan religius. Saudara laki-lakinya, Francis atau disebut Francisco, memasuki Ordo Fransiskan, pengikut Santo Franciscus dari Assisi di Montefalco, pada tahun 1215. Saudara perempuannya Joan, atau Giovanna, dan temannya Andreola tinggal sebagai tersier Fransiskan di pertapaan, sebagai bagian dari Ordo ketiga sekuler Santo Franciscus. Sejak usia dini, Clara menunjukkan kecenderungan yang luar biasa terhadap hal-hal spiritual. Peristiwa penting yang sangat mempengaruhi imannya, awalnya adalah pendirian komunitas kecil biarawati Agustinian, yang dipimpin oleh saudara perempuannya sendiri, Joan, di Montefalco. Tertarik oleh gaya hidup mereka yang saleh, Clara pun ikut menghabiskan banyak waktu membantu dalam pekerjaan amal mereka. Paparan ini menyulut keinginan dalam dirinya, untuk mendedikasikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Pada tahun 1274, ketika Clara berusia 6 tahun, Uskup Spoleto mengizinkan Joan untuk menerima lebih banyak suster, dan pada saat inilah Clara bergabung dengan Ordo ketiga Santo Franciscus, dan pindah ke pertapaan, menjalani kebiasaan Fransiskan. Pada tahun 1278, komunitas tumbuh cukup besar, sehingga mereka harus membangun pertapaan yang lebih besar dan jauh dari kota. Saat masih remaja, Clara memilih Kristus sebagai satu-satunya cinta sejatinya. Mengikuti teladan kakak perempuannya Joan, Clara memulai praktik penyangkalan diri religius. Sesuai dengan kebiasaan abad ini, kedua wanita itu menghabiskan waktu berhari-hari dalam sesi doa yang berkepanjangan, dan penghinaan daging yang luar biasa. Orang tuanya yang taat akan Tuhan, memberikan dukungan moral dan fisik pada gaya hidupnya, dengan mengizinkannya tinggal bersama Joan di pertapaan yang telah dibangun Damiano, yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Rutinitas di biara, berjam-jam berdoa di siang hari, pada malam harinya berlutut untuk melafalkan doa Bapa Kami, merenungkan apa yang sekarang dia yakini, sebagai cita-cita hidupnya dan menghormati sengsara Kristus. Sejak kecil Clara mematuhi aturan Ordo ketiga Santo Franciscus, dan menambahkan penebusan dosa yang keras, tetap diam dengan ketat, hanya makan roti dan minum air, serta tidur di tanah.
Sekitar 8 tahun kemudian, Clara dan suster-suster lainnya pindah ke biara baru, yaitu Santa Croce, yang telah dibangun untuk mereka di bukit terdekat. Selama tahun-tahun ini mereka semua mengikuti aturan Ordo ketiga, tetapi pada tahun 1290, Uskup Spoleto menggantikan pemerintahan Santo Agustinus. Seperti Joan, Clara tidak asing dengan tindakan penebusan dosa yang keras, tetapi tidak seperti Joan, dia melangkah terlalu jauh dan harus ditempa dalam semangatnya. Tidak masalah, Clara bahagia dengan apa yang dia pikir adalah perannya dalam hidup, menderita bersama juru selamatnya, yang telah mencurahkan darah baginya di kayu salib. Peniruannya terhadap pengorbanannya tidak mengenal batas, kecuali yang dipaksakan dengan hati-hati oleh Joan yang waspada. Sudah menjadi pertapa veteran pada usia 20 tahun, Clara tiba-tiba terdorong ke dalam ujian pertama dari 3 cobaan besarnya. Dia sekarang mengalami pergolakan rohani setiap hari di dalam hatinya. Godaan menyerangnya, konflik berkecamuk, kegersangan rohani membakar kesenangan yang pernah dia nikmati ketika berkomunikasi dengan Tuhan. Dia sekarang berada pada keraguan, dia tidak tahu apakah Tuhan telah meninggalkannya, atau tidak. Pergolakan ini dia alami selama 11 tahun. Kristus menuntut darinya kepercayaan buta total, yang sama yang masih dia tuntut dari semua orang, yang mengaku mengasihi dia. Pada usia 6 tahun, Clara mengambil langkah pertamanya menuju kehidupan tertutup, dan pada saat dia berusia 20 tahun, dia mengucapkan sumpah abadinya, sepenuhnya berkomitmen pada aturan Agustinian. Panggilan Clara untuk kehidupan religius menjadi jelas ketika dia masih remaja. Keinginannya untuk meninggalkan pengejaran duniawi, merangkul kehidupan dan disiplin spiritual, membawanya untuk memasuki biara yang didirikan oleh saudara perempuannya. Pada tahun 1290, Clara, saudara perempuannya Joan, dan rekan-rekan mereka, berusaha untuk memasuki kehidupan monastik dalam arti yang lebih ketat, dan mereka mengajukan permohonan kepada Uskup Spoleto. Karena Ordo ketiga Santo Franciscus reguler belum didirikan, Uskup mendirikan biara mereka yang berdekatan dengan gereja Santiluminata di Montefalco, sesuai dengan aturan Santo Agustinus. Clara membuat sumpah kemiskinan, kesucian, dan ketaatan, dia sekarang menjadi biarawati Agustinian. Saudara perempuannya Joan terpilih sebagai kepala biara pertama, dan pertapaan kecil mereka yang dibangun dan didanai oleh Damiano ayah mereka, yang didedikasikan sebagai biara. Panggilan Clara untuk kehidupan religius menjadi jelas, ketika dia masih remaja. Pada tanggal 22 November tahun 1291, Joan saudaranya meninggal, segera setelah itu Clara dipilih sebagai kepala biara, di usianya yang ke-24 tahun. Dia awalnya enggan menerima posisi tersebut, Clara berkali-kali menolaknya. Dia lebih suka melayani Tuhan dan umatnya dengan cara yang lebih rendah hati, dia menolak untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai kepala biara. Seorang kepala biara harus suci dan bijaksana, katanya. Saya bukan dari keduanya, saya baru berusia 24 tahun. Silakan pilih orang lain, ucap Clara tegas. Tetapi para biarawati bersikeras menunjuknya. Saya ingin menjadi biarawati, bukan kepala biara. Saya ingin melayani Anda semua dengan tugas yang paling rendah. Silahkan pilih yang lain saja. Pada akhirnya dia pun tunduk pada kehendak mereka, dan menjadi kepala biara mereka. Kehidupan di biara berjalan lancar di bawah arahannya. Kerja, doa, dan pertemuan mengikuti satu sama lain dengan tenang dan bermartabat. Pada setiap hari Jumat, adalah kebiasaan bagi kepala biara untuk memberikan nasihat dan instruksi rohani selama pertemuan 1 jam, yang dijadwalkan secara teratur hari itu yang disebut kapitel. Itu juga merupakan momen untuk pengakuan dan penebusan dosa publik. Clara sering memanfaatkan waktu pertobatan ini, untuk berlutut di hadapan mereka saat dia berbicara. Selama 16 tahun berikutnya, Clara melayani sebagai ibu, guru, dan pembimbing spiritual para biarawatinya. Dia memerintah dengan bijaksana, tidak mengganggu harmoni komunal atau pengelolaan sehari-hari yang diperlukan,
dari urusan rumah tangga biara mereka. Clara memastikan bahwa setiap biarawati menerima apa yang pantas dia dapatkan. Kepada beberapa orang terpilih dia memberikan kesempatan untuk berdoa lebih lama. Perjalanan spiritual Clara ditandai dengan pengalaman mistis yang mendalam, dan hubungan yang mendalam dengan sengsara Kristus. Dia sering terlihat dalam keadaan ekstasi yang berkepanjangan, di mana dia akan mengalami penglihatan dan berbicara dengan Yesus. Komitmennya yang tak tergoyahkan untuk menjalani kehidupan yang miskin, kesucian, dan ketaatan bergema sangat kuat dengan komunitas Kristen lokalnya, membuatnya mendapatkan reputasi sebagai hamba Tuhan yang kudus dan berdedikasi. Dia tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai religius, dan sebagai atasan dengan cara yang patut dicontoh, tetapi dia memberikan pengaruh yang luar biasa juga pada dunia luar. Dia membantah bid'ah, mempertobatkan orang berdosa, mendamaikan keluarga yang berselisih satu sama lain, membuat perdamaian antara kota-kota tetangga yang berperang, mengusir setan, meramalkan peristiwa masa depan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Selama bagian akhir hidupnya, dia juga menerima karunia ekstase dan pengetahuan supernatural. Perjalanan Santa Clara dari Montefalco, bukannya tanpa tantangan dan rintangan. Iblis sering menyiksanya melalui penderitaan fisik dan rohani, mencoba mengalihkannya dari jalan kekudusannya. Namun, tanggapan Clara terhadap kesulitan adalah salah satu ketahanan yang luar biasa, dengan iman yang tak tergoyahkan. Dia merangkul penderitaannya dengan semangat penerimaan, melihatnya sebagai kesempatan untuk menyatukan dirinya, lebih dekat dengan Kristus yang disalibkan. Komunitasnya juga menghadapi cobaan, termasuk periode kelaparan dan kekacauan politik. Kepemimpinan Clara dan kepercayaan yang mendalam pada pemeliharaan Tuhan, berperan penting dalam membimbing komunitasnya melalui masa-masa sulit ini. Imannya yang teguh berfungsi sebagai mercusuar harapan, dan kekuatan bagi sesama biarawatinya, menginspirasi mereka untuk bertahan dalam komitmen keagamaan mereka. Tahun 1294 adalah tahun yang menentukan dalam kehidupan spiritual Clara, selama perayaan Epifani, setelah membuat pengakuan umum di depan semua rekan biarawatinya, dia jatuh ke dalam ekstase dan tetap dalam keadaan itu selama beberapa minggu. Selama periode ekstasenya ini dia tidak bisa makan, para biarawati memberinya air gula, guna mempertahankan kesehatan dan keselamatannya. Selama waktu ini, Clara menceritakan bahwa dia mendapat penglihatan, di mana dia melihat dirinya sendiri, dihakimi di hadapan Tuhan. Dalam pengakuannya, Clara juga menceritakan pengalaman spiritualnya, pada saat itu di tahun 1294, ketika dia baru berusia 26 tahun, dia mengalami penglihatan mistis. Dalam penglihatannya, Clara bertemu dengan Yesus yang berpakaian seperti seorang musafir yang miskin. Dia menggambarkan wajahnya kewalahan oleh beratnya salib, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Selama penglihatan itu, Clara berlutut di depannya, dan sambil mencoba menghentikannya, dia bertanya, "Tuhanku, kemana engkau akan pergi?" Yesus menjawabnya, "Aku telah mencari tempat yang kuat di seluruh dunia untuk menanam salib ini dengan kuat, dan aku tidak menemukannya." Setelah itu Clara meraih salib itu, ia memberitahukan keinginannya untuk membantu memikulnya, lalu Yesus berkata lagi kepadanya, "Clara, aku telah menemukan tempat untuk salibku di sini. Aku akhirnya menemukan seseorang, yang kepadanya aku dapat mempercayai salibku." Dan dia pun menanamkannya di dalam hati Clara. Clara menganggap sesuatu yang sangat serius dengan keyakinannya pada visi ini. Sejak hari itu tubuh Clara merasakan sakit, dengan rasa sakit akut yang disebabkan oleh tanda salibnya, yang ditandai di sana oleh Kristus sendiri. Maka dimulailah yang terakhir dari 3 pencobaannya, yaitu penyakit fisik. Sisa tahun-tahunnya dihabiskan dalam rasa sakit dan penderitaan, namun dia terus dengan sukacita melayani sebagai kepala biara, guru, ibu, dan pembimbing spiritual para biarawatinya.
Sementara reputasi Clara untuk kekudusan dan kebijaksanaan menarik pengunjung ke biara salib suci, dia terbukti bijaksana duniawi dan pintar dalam cara dia mengatur biaranya. Dia berhati-hati untuk tidak mengganggu harmoni komunal dan pengelolaan sehari-hari, yang diperlukan dari urusan rumah tangga biara. Pada tahun 1303, Clara bisa membangun sebuah gereja di Montefalco, yang tidak hanya berfungsi sebagai kapel untuk para biarawati, tetapi juga sebagai gereja untuk kota. Batu pertama, diberkati oleh Uskup Spoleto pada tanggal 24 Juni dan hari itu gereja didedikasikan untuk salib suci atau yang disebut Santa Croce. Bagian sisa dari gereja kecil itu terdiri dari kapel Santa Croce yang berlukis, yang dindingnya terhubung ke Santa Chiara, yang lebih besar, di Montefalco. Santa Clara dari Montefalco kini telah menjabat sebagai kepala biara selama 16 tahun, dia sekarang sakit-sakitan. Pada suatu hari di bulan Juli tahun 1308, penyakitnya menjadi sangat parah, hingga dia hanya terbaring di tempat tidurnya. Ketika para biarawati yang mengunjunginya, dan akan memberikan tanda salib padanya sebagai berkat, Clara akan berkata seperti ini pada mereka. "Mengapa Anda membuat tanda ini di atas saya, suster? Saya sudah memiliki Kristus yang disalibkan di dalam hati saya." Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 1308, dia memanggil semua biarawatinya ke kamarnya, memberi mereka wasiat, dan wasiat spiritual terakhirnya, dia meminta untuk bisa menerima urapan terakhirnya. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 1308, kondisi Clara sudah kritis, dia tampak sudah sangat lelah, dan meminta untuk memanggilkan Francis saudaranya, untuk datang ke biara. Dan Francis saudaranya tiba di sana, ketika hari sudah malam, dia menunggu sampai keesokan paginya, untuk bisa berbicara dengan dokternya. Dokternya mengatakan kepadanya bahwa, dia tidur nyenyak. Dia benar-benar sembuh. Ketika Francis ingin berangkat kembali ke biaranya sendiri, karena dia adalah seorang biarawan Fransiskan, dua biarawati memintanya untuk tinggal beberapa saat lebih lama. "Ibu Clara ingin berbicara denganmu," kata mereka. Ketika memasuki ruangan saudarinya, Francis melihat bahwa Clara benar-benar baik-baik saja, wajahnya penuh warna dan berseri-seri. Mereka berbincang panjang lebar tentang topik spiritual. Pada tanggal 17 Agustus dia meminta Imam Biara Friar Thomas untuk datang, dan mengakui dosa-dosanya. Kemudian, kepada para biarawatinya, dia mengungkapkan, "Tidak ada lagi yang bisa saya katakan, hari ini, Anda semua akan bersama saya di dalam Kristus, karena saya pergi kepadanya." Dia tetap berbaring di sana dan tidak bergerak, itu adalah kata-kata terakhirnya, matanya menghadap ke surga. Akhirnya, pada pukul 9 pagi, Francis memeriksa denyut nadinya, dan itu benar ternyata kini telah berhenti. Clara meninggalkan dunia ini, kembali kepada Tuhannya pada usia sekitar 40 tahun di biara Montefalco, pada tanggal 18 Agustus tahun 1308. Segera setelah kematian orang suci ini, para biarawati segera menyiapkan jenazah untuk dilihat semua teman Clara. Tubuhnya memancarkan aroma wangi yang begitu manis. Pertama-tama yang mereka lakukan adalah mengeluarkan hatinya, mempersiapkannya untuk ditempatkan di relikui. Kemudian mereka meletakkannya di dalam mangkuk kayu yang diukir bunga. Para biarawati tidak akan pernah menguburnya di tanah. Setelah pemakaman jasadnya, keesokan harinya, organ hati Clara diperiksa dengan cermat oleh orang-orang terpelajar dan orang awam. Mereka melakukan otopsi. Malam itu, para biarawati membuka hatinya, mempersiapkannya untuk ditempatkan di relikui. Setelah dibuka, di dalam organ hatinya ditemukan salib kecil, dan 3 batu simbol Tritunggal Maha Kudus, di kantong empedunya. Yang membuat mereka semua takjub, sebuah salib yang tertanam di dalam organ hati orang kudus itu. Salib kecil, seukuran ibu jari, yang terbuat dari jaringan otot putih. Pada salib tersebut tergambar wujud sempurna Yesus yang disalibkan,
bahkan sampai ke mahkota duri yang jelas terlihat di kepalanya, dan luka tombak di sisi berharganya. Kepala Kristus sedikit condong ke lengan kanan salib, dan tubuhnya berwarna putih, kecuali lubang kecil di sisi kanan yang berwarna kehijauan pucat. Cambuk dan mahkota duri tampaknya dibentuk oleh serabut saraf keputihan, dan ketiga kuku terbentuk dari jaringan berserat gelap. Berita tentang keajaiban ini menyebar, Vikaris Uskup Spoleto, yang datang ke Montefalco sebagai inkuisitor menjadi yakin akan keaslian temuan setelah secara pribadi memverifikasi bahwa tanda-tanda itu bukan hasil rekayasa. Uskup memanggil para teolog, pengacara dan dokter. Organ hati Santa Clara diselidiki dengan cermat, dan mereka semua dengan suara bulat menyimpulkan bahwa tanda itu bukan sifat ilmiah yang dapat dijelaskan dengan pemahaman manusia. Dengan kata lain ini sebuah fenomena keajaiban. Namun, keraguan tentang kebenaran temuan tersebut tetap ada, bahkan pada proses kanonisasi, yang penuh dengan konflik termasuk tantangan dari Fransiskan bahwa Clara tidak boleh dikanonisasi sebagai Santo Ordo Santo Agustinus, karena dia telah menjadi tersier Fransiskan. Tidak hanya ada dokumen yang dibuat oleh gereja dan ditegaskan oleh sains, tetapi otoritas sipil melakukan penyelidikan mereka sendiri dan mengeluarkan temuan mereka. Hati Clara sebenarnya mengandung tanda luar biasa ini dan itu bukan hasil dari perbuatan palsu apapun, tapi ini benar-benar sebuah tanda ajaib seperti yang pernah dia katakan. Aku memiliki Yesus yang disalibkan di dalam hatiku. Tubuhnya kini masih terlihat, meski sudah berusia lebih dari 700 tahun, tidak pernah membusuk dan dikatakan kenyal, tidak kaku atau tidak dalam kondisi rigor mortis. Lebih dari 300 mukjizat yang terjadi setelah kematiannya, dibuktikan dan diterima secara sah oleh gereja induk. Sampai hari ini, jenazahnya terbaring dalam keadaan tidak rusak, di gereja Biarawati Agustinian di Montefalco, Italia. Keluarga Agustinian merayakan pestanya, pada setiap tanggal 17 Agustus. Tubuh Claire sekarang tereduksi menjadi tulang. Sebuah patung tubuhnya dipajang kepada para peziarah di ruang bawah tanah Basilika Saint Claire di Montefalco dalam sarkofagus kaca. Tulang-tulang itu dipajang di bagian belakang sarkofagus, tetapi hanya dapat dilihat oleh biarawati yang memiliki akses ke bagian belakang ruang bawah tanah. Hatinya ditampilkan untuk penghormatan, di gereja yang sama. Di sini tubuhnya yang telah terawetkan secara ajaib, tidak rusak dan masih dapat kita lihat. Jasad Clara terlihat, sepertinya orang yang masih hidup yang sedang tidur. Keajaiban pencairan dan ebullition darahnya juga telah terjadi. Proses kanonisasi dimulai pada tahun 1328, tetapi baru terlaksana pada tanggal 13 April tahun 1737, Santa Clara dibeatifikasi oleh Paus Clemens ke-12. Pada tanggal 8 Desember tahun 1881, pada pesta di Kandung Tak Bernoda, Paus Leo ke-13 mengkanonisasi Clara sebagai Santa Clara dari Montefalco, di Basilika Santo Petrus di Roma. Dia diakui sebagai seorang Agustinian, daripada seorang Fransiskan. Demikianlah kisah hidup Santa Clara dari Montefalco yang kudus, di mana Yesus menanamkan salib di dalam hatinya, dan itu terbukti dengan adanya salib kecil ajaib yang tertanam di dalam organ hatinya, saat hatinya dibuka. Seperti yang dia ucapkan, aku memiliki Yesus yang disalibkan di dalam hatiku, dan itu terbukti nyata. Semoga kisah ini bisa menambah kekuatan iman kita dan memberikan teladan yang baik bagi kita umat Katolik. Amin.
Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.